Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di channel YouTube aku, channel Sarah Yuliani. Jadi di konten kali ini aku bakalan ngasih tahu ke kalian mengenai gaya hidup sehat di tahun 2020. Penasaran kan? Keep on watching. Tapi seperti biasa buat kalian yang belum subscribe channel YouTube aku, kalian subscribe dulu dan jangan lupa di like, komen juga dan share ke seluruh teman kalian yang pastinya bakal membutuhkan informasi mengenai video ini. Thank you. Teman, apa sih gaya hidup sehat? Jadi gaya hidup sehat itu adalah salah satu upaya seseorang dalam menjalani kehidupannya guna untuk mengurangi risikonya terkena penyakit. Apalagi nih di tahun 2020 ini dunia bahkan negara kita Indonesia sedang dilanda wabah COVID-19 atau virus corona, dan kita juga diwajibkan oleh pemerintah untuk melakukan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan pakai sabun, dan juga menjaga jarak. Dari ketiga hal tersebut kita juga wajib memiliki gaya hidup yang sehat. Kenapa? Karena memiliki gaya hidup yang sehat itu akan menjaga imunitas tubuh kita akan tetap terjaga, dan yang kedua kita juga akan terhindarnya terkena penyakit. Jadi kalau kalian yang penasaran, tetap tonton terus video aku kali ini, jangan skip, and then happy watching. Yang pertama yaitu kita harus mengkonsumsi buah dan sayur. Kenapa kita harus mengkonsumsi buah dan sayur? Buah dan sayur itu adalah salah satu makanan yang memiliki vitamin dan juga yang bagus untuk nutrisi bagi tubuh kita, salah satunya. Dan buah dan sayur itu juga mengandung antioksidan yang bisa menangkal radikal bebas yang dapat menyerang pada tubuh kita. So, makan buah dan sayur itu akan kaya vitamin, mineral, dan juga banyak manfaatnya bagi kesehatan kita. Jadi, konsumsi buah dan sayur itu adalah salah satu dari gaya hidup sehat. Yang kedua adalah kita harus kurangi konsumsi garam. Kenapa harus dikurangi? Karena garam ini kalau kita makannya berlebihan bisa mengakibatkan salah satu penyakitnya adalah darah tinggi. Dan dianjurkan bagi kita yang masih remaja mengkonsumsi garam itu cukup dengan maksimalnya 2300 mg sodium, dan untuk yang umurnya 51 ke atas, 51 tahun ke atas itu cukup mengkonsumsi garam itu maksimalnya hanya 1500 mg sodium. So, buat kalian yang suka banget ya sama yang makanan asin-asin itu kalau bisa dikurangin ya. Adalah minum air putih atau air mineral. Jadi nih buat sebagian orang ada yang kurang suka minum air mineral atau air putih. Banyaknya tuh sukanya minumnya yang minuman cepat saji kayak teh atau mungkin yang bersoda yang mengandung gula banyak. Padahal air mineral atau air putih ini tuh sangat banyak banget fungsinya dan sangat dibutuhkan oleh tubuh kita. Salah satunya untuk menjaga fungsi metabolisme di tubuh kita dan juga menjaga kinerja dalam organ tubuh kita itu berjalan dengan baik, seperti itu. Jadi buat kalian nih harus wajib minum air putih setiap harinya dan dianjurkannya untuk 8 gelas per hari. 4 adalah kita jangan lupa juga untuk mengkonsumsi vitamin. Jadi vitamin itu juga nggak kalah pentingnya daripada buah dan sayur, karena mengkonsumsi vitamin di sini juga untuk menyeimbangkan protein di dalam tubuh kita dan juga menjaga imunitas tubuh kita agar lebih kuat dan juga terhindar dari virus atau mungkin penyakit yang akan menyerang badan kita. Dan untuk mengkonsumsi vitamin juga itu harus sesuai dengan anjuran dokter ya, jangan sampai kita melebihi dosis yang diharuskan. Yang kelima, kita juga jangan lupa untuk berolahraga nih. Jadi yang buat mager, apalagi yang kerjanya kantoran, yang banyak duduk di tempat duduk gitu, liatin komputer di depan, itu kita harus wajib banget meluangkan waktu kita untuk berolahraga. Karena berolahraga juga itu dapat membuat badan kita menjadi bugar dan juga fit dan berstamina tentunya. Dan juga dianjurkan tuh katanya si olahraga ini juga dianjurkan untuk dilakukan waktunya tuh 150 menit setiap minggunya. Jadi buat kalian nggak bisa lah ya setiap minggu hanya 150 menit untuk meluangkan waktu bisa berolahraga. Dan yang keenam yaitu berjemur. Jadi berjemur juga adalah salah satu aktivitas yang dapat meningkatkan kesehatan tubuh kita dan juga termasuk di dalam gaya hidup sehat. Jadi selain dari makanan, vitamin D juga dapat dihasilkan dari paparan sinar matahari di pagi hari. Jadi buat kalian nih yang mager banget buat berjemur, yang nggak apa-apa lah cuma keluar rumah bentar buat berjemur, itu sangat baik, kaya banget manfaatnya kayak gitu. Dan di dalam kandungan vitamin D atau di dalam paparan sinar matahari pagi ini dapat meningkatkan kesehatan tulang kita dan juga untuk menurunkan risiko terkenanya penyakit autoimun. Yang ketujuh adalah tidur yang cukup. Nih buat teman-teman yang suka begadang atau mungkin yang susah tidurnya, kayak subuh baru tidur atau mungkin tengah malam harus tidur, harus dikurangin dari saat ini karena tidur yang cukup itu salah satu hal yang penting banget buat kesehatan kita. Jadi kalau kita kurang tidur itu otomatis metabolisme di dalam tubuh kita itu jadi menurun. Kalau menurun ya otomatis kita gampang terkena penyakit. Jadi buat teman-teman diusahakan minimalnya harus menjaga kesehatan istirahat atau tidur yang cukup itu 6-8 jam setiap harinya.
8 adalah kita harus menghindari stres. Nih, kalau teman-teman yang mikir hindari stres itu nggak ngaruh ke kesehatan, itu salah loh. Karena yang menghindari stres itu dapat menghindari kita dari kesehatan juga. Karena kalau misalkan kita ada yang beban hidupnya berat banget, jadi kan otomatis stres tuh. Kalau misalkan stres, otomatis kita suka jadi sakit kepala, sakit perut, tekanan darah tinggi lah. Jadi kan banyak banget tuh yang kita kerasa dalam tubuh kita. Otomatis kita jadinya sakit. Jadi buat teman-teman hindari stres ya. Kalau bisa kita usahakan kadang merilekskan diri, atau mungkin mencari hiburan sesaat, atau mungkin melakukan hobi yang kita suka. Karena kalau misalkan kita relax dan tidak stres, otomatis imunitas tubuh kita juga akan meningkat. 9 adalah kita harus menghindari rokok. Kalau misalkan teman-teman yang suka ngerokok, kalau bisa harus berhenti ya, karena rokok itu kita juga udah tahu lah ya gimana bahayanya. Bahkan di kemasan rokoknya sendiri juga udah dicantumkan bahaya rokok tuh kayak gimana. Nah, yang paling bahaya juga buat teman-teman yang memang seperti aku nih, nggak ngerokok, itu bisa dikatakan perokok pasif. Jadi kalau misalkan kita dekat-dekat dengan orang yang lagi ngerokok, semaksimal mungkin atau sebisa mungkin kita harus menghindarinya. Karena kalau kita dekat sama orang yang merokok, kita termasuk perokok pasif nih. Otomatis kita juga bakal terpapar penyakit dari rokok yang pernah kita hisap itu. Jadi kalau bisa kita harus menghindari yang namanya rokok. 10 adalah PHBS atau perilaku hidup bersih dan sehat. Nih, PHBS juga ini tuh salah satu yang dianjurkan oleh WHO atau World Health Organization. Jadi PHBS ini tuh sangat penting banget loh, apalagi di tahun 2020 ini. Salah satu dari PHBS adalah cuci tangan pakai sabun. Apalagi di tahun ini tuh kan banyak banget yang namanya coronavirus yang sedang menyerang negara kita. Otomatis kita sangat takut kan mengenai hal tersebut. Jadi kalau bisa kita harus menerapkan PHBS, salah satunya adalah cuci tangan pakai sabun. Oke, yang terakhir adalah mengecek kesehatan tubuh secara rutin. Jadi teman-teman, mengecek kesehatan tubuh secara rutin itu jangan disepelekan loh. Mengecek kesehatan secara rutin juga sangat dianjurkan dalam gaya hidup sehat. Jangan sampai kita mengecek kesehatan tubuh kita itu pas lagi sakit aja. Ya nggak boleh dong kalau misalkan tiba-tiba ada sesuatu yang menyerang tubuh kita, terus kitanya terlambat untuk mengecek, kan bahaya. Kayak gini nih istilahnya, kayak sekarang yang lagi gencar-gencarnya coronavirus itu ada dinamakan istilahnya OTG, orang tanpa gejala. Jadi mereka tuh seperti sehat tapi ternyata ada virus yang menyerangnya. Jadi salah satu juga manfaat dari mengecek kesehatan secara rutin itu untuk menghindari atau mengantisipasi kita terkena penyakit. Jadi itu beberapa gaya hidup sehat yang udah aku jelasin. Mudah-mudahan teman-teman yang menyimak video aku kali ini nggak hanya melihat aja tapi juga mempraktekannya dalam kehidupan kalian kayak gitu. Karena kalau misalnya kita membiasakan diri memiliki gaya hidup yang sehat, itu akan terasa sangat mudah dan tidak akan terasa seperti beban kayak gitu. Jadi mudah-mudahan informasi aku yang kali ini aku sampaikan sangat bermanfaat bagi kalian, dan mohon maaf juga kalau misalkan aku ada salah kata atau salah ucap. Mungkin segitu aja informasi atau mungkin konten YouTube aku kali ini. See you next time di video-video aku selanjutnya. Bye bye.